Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Mari saudara, kita satukan hati, kita akan berdoa syafaat. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang kami masih boleh rasakan sampai kepada hari ini. Khususnya Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat yang Kau percayakan. Jemaat Rayan 2 yang saat ini sedang menyaksikan. Tuhan, dimanapun kami berada, biar kekuatan yang datang daripada Tuhan memberikan kami kemampuan untuk terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan, kalau ada di antara jemaat-Mu yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, Tuhan Kau jamah sembuhkan. Yang sedang terisolasi karena COVID-19, Tuhan jamah, berikan kekuatan, berikan sukacita, damai sejahtera. Semua yang sakit apapun, Tuhan, bilur darah Yesus menyembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Yang susah hatinya Tuhan hiburkan. Mereka yang sedang mengalami kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan berikan penghiburan secara khusus. Juga Tuhan, kami berdoa biar pemulihan terjadi atas rumah tangga, keluarga lepas keluarga, hubungan orang tua anak, mertua menantu, hubungan keluarga semua dipulihkan, suami istri dipulihkan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya mujizat-Mu masih ada, mujizat-Mu masih tersedia untuk setiap kami yang percaya. Tuhan, kami juga berdoa membawa para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Pak Niko dengan keempat wakilnya yang ada di Jakarta. Juga Pak Niko sebagai Gembala Rayon 2. Dan juga semua wakilnya yang ada di Bandung, di Rayon 2. Untuk Pak Daniel Arif, untuk Pak Kamarga, untuk Pak Joni Lumanto. Tuhan, berikan kesehatan yang terus sempurna, kondisi tubuh yang terus fit. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu terus menyertai hamba-hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya. Juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami mengasihi Indonesia Tuhan. Kami mengasihi Indonesia. Tuhan, tolong. Tuhan, berikan kemampuan, roh takut akan Tuhan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, TNI Polri boleh bersatu hati untuk membangun bangsa dan negara kami dengan utuh, dengan baik, menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Tuhan, mampukan kami menangkap apa yang jadi isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu Pastor Benny Gunawan, supaya setiap firman yang ditaburkan menjadi firman yang tertanam, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan setiap kami. Urapi firman-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami percaya firman yang hidup, firman mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Firman itu yang akan dilepaskan dalam kehidupan setiap kami, dan kami terima dengan sukacita. Bebaskan kami semua dari segala kesalahan pelanggaran kami Tuhan. Biar sepenuhnya Allah Roh Kudus, Kau satu-satunya pribadi yang boleh berdaulat di tengah-tengah kami. Berkati ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Haleluya. Amin. Saudara, ada teman-teman yang bertanya, apakah tahun 2021 ini akan lebih baik daripada tahun 2020? Di mana kita mengalami banyak sesuatu yang baru yang belum pernah kita alami di tahun 2020 itu. Saudara, jawabannya adalah ya, pasti lebih baik. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita dan Tuhan Yesus setia. Saudara, Tuhan Yesus lahir dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Saudara, Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Oleh karena itu, mujizat-mujizat yang pernah ada di Alkitab masih ada sampai hari ini. Sebab Dia hidup. Saudara kasih Tuhan, Dia adalah Allah yang setia. Saudara, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Dan saya percaya tahun 2021 kasih Tuhan selalu baru untuk kita semua. Dan juga pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dia itu setia, Tuhan Yesus setia. Dia tidak akan membiarkan diri kita dicobai melebihi, melampaui kekuatan kita. Dan Dia pasti memberikan kita jalan keluar waktu kita dicobai, supaya kita dapat menanggungnya.
Saya percaya tahun 2021 ini pasti lebih baik. Sebab Dia adalah Allah yang setia kepada kita. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita percaya tahun 2021 lebih baik untuk kita semua. Pertanyaannya adalah untuk diri kita masing-masing. Apakah saya akan lebih baik di tahun 2021 ini? Apakah saya akan lebih baik lagi berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2021 ini? Lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi taat kepada Dia, lebih lagi sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dan lebih lagi melayani sesama kita. Saudara, mari hari ini saya ingin menyampaikan yang disampaikan oleh Gembala Sidang kita, yaitu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo pada tanggal 1 Januari 2021 ini, bahwa tema yang Tuhan berikan adalah tahun integritas. Integritas bicara soal siapakah aku ketika tidak ada yang memperhatikan. Apa sih yang dimaksud dengan integritas? Kamus mendefinisikan sebagai kondisi yang utuh, tidak rusak. Integritas bicara soal mutu, kualitas, sifat, bicara soal kejujuran, karakter, ketulusan, dan kebenaran. Saudara, Amsal 14 ayat 34 berkata, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Saudara, biarlah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Efesus 6 ayat 14 berkata, tetapi berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Saudara, biarlah kebenaran seperti ikat pinggang yang melekat pada pinggang kita. Saudara, ikat pinggang itu akan berfungsi dengan baik kalau kencang ikat pinggangnya. Kalau kendor, ya itu bahaya, bisa kedodoran, saudara. Biarlah kebenaran itu melekat pada ikat pinggang kita. Artinya dimanapun kita berada, kebenaran itu tetap melekat pada kita. Itu adalah orang yang berintegritas. Artinya di dalam gereja ataupun di luar gereja, tetap kebenaran itu ada pada kita. Nah saudara, integritas artinya mengucapkan hal yang benar, siapapun yang sedang memperhatikan, bahkan seandainya tidak ada yang memperhatikan kita. Melakukan, mempraktekkan apa yang kita katakan, apa yang kita khotbahkan. Kita konsisten dengan perkataan kita. Matius 5 ayat 37 berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yakobus 5 ayat 12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Biarlah apa yang kita katakan, apa yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan itu juga yang kita perbuat. Itu bicara soal integritas. Saudara, yang kedua, integritas artinya melakukan hal yang benar, seandainya pun tidak ada yang tahu. Melakukan hal yang benar, entah kita sendirian atau bersama dengan yang lain. Yang ketiga, integritas artinya tidak melakukan hal yang salah, seandainya kita tidak ketahuan, saudara. Yang keempat, kita bersikap jujur selalu, tidak pura-pura. Jujur terhadap diri sendiri dan sesamamu tentang siapa saya. Kalau kita mempunyai integritas, kita akan utuh dan tidak rusak. Sebab apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan itu cocok. Amin, saudaraku. Nah, saudara, kalau kita ingin belajar menjadi orang yang berintegritas, contoh satu-satunya hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah contohnya, teladan bagi kita, dan model seorang manusia yang berintegritas yang pernah berjalan di muka bumi ini. Bahkan Rasul Paulus berkata, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saudara, mari kita lihat di kitab Yohanes 13 ayat 12 sampai 15. Sesudah ia, di sini adalah Yesus, membasuh kaki mereka, yaitu murid-muridnya, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat.
sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya ngomong, bukan hanya bicara, bukan hanya khotbah, tapi dia memberikan contoh teladan untuk setiap kita semua anak-anaknya. Saudara, kita adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Seorang murid kalau sudah selesai akan jadi sama dengan gurunya. Biarlah saudara, masuk tahun 2021 ini, kita punya keinginan untuk jadi lebih baik lagi. Kita ingin hidup berintegritas seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Saudara, integritas ini memang tidak mudah. Ya, menuntut kerja keras. Kita harus berusaha sungguh-sungguh. Ya, dibutuhkan kerja keras, disiplin diri, dan kejujuran total terhadap diri kita sendiri maupun terhadap sesama kita. Mari saya ingin ajak setiap saudara semua di tahun 2021 ini, kita memulai dari diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Salah satunya adalah meresponi pesan Tuhan di tahun 2021 ini untuk menjadi orang yang berintegritas. Yang mau katakan amin. Saudara, bagaimana sih kita ingin mengalami satu perubahan lebih baik di tahun 2021 ini? Yang pertama, kita harus punya niat di hati kita. Kalau nggak punya niat, nggak bisa, saudara. Saya ingat, saudara, di kitab Kejadian 20 ayat 3-6, di situ Abimelek mengambil Sarah yang adalah istrinya Abraham. Tapi karena Abraham takut, Abraham tidak mengakui bahwa itu istrinya. Abraham mengakui itu dia saudaranya, saudara. Dan saudara, apa yang terjadi? Tuhan datang kepada Abimelek, saudara, dan Tuhan bilang, sebelum Abimelek menghampiri Sarah, dikatakan, engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Lalu apa jawab Abimelek, saudara? Dikatakan, bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri juga berkata bahwa ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci, kata Abimelek. Saya ini lakukan ini, saya mengambil Sarah ini dengan hati yang tulus. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abimelek. Dikatakan, aku juga tahu, saudara, Tuhan itu adalah Allah yang menyelidiki hati kita semuanya. Dikatakan, aku juga tahu bahwa engkau telah melakukan dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Saudara kasih Tuhan, biarlah kita menjadi orang yang berintegritas, menjadi orang yang punya ketulusan hati. Kalau kita punya hati yang tulus, punya hati yang baik, saudara, Tuhan tuh pasti akan jaga kita, supaya kita tidak jatuh dalam dosa, tidak jatuh berdosa terhadap Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya ingat beberapa tahun yang lalu, tepat tanggal 1 Januari, saudara, saya dan istri datang kepada gembala sidang kita, yaitu Pak Niko dan Ibu Hermin, di sebuah ibadah. Nah, saudara, kami berkesempatan untuk datang dan saya minta beliau doakan. Sebelum berdoa, saya bilang begini sama Pak Niko dan Ibu Hermin. Saya bilang, Pak Niko dan Ibu Hermin, kami minta didoakan di awal tahun ini. Karena kami takut nanti sekali waktu gitu ya, kami dapati diri kami itu mengkhianati Tuhan. Kami jatuh dalam dosa. Kami tidak lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maukah Pak Niko dan Ibu Hermin sebagai Bapak dan Ibu Gembala kami berdoa, menjagai kami. Saudara, sebelum mereka berdua berdoa bagi kami, saudara, ada pesan yang disampaikan oleh Pak Niko kepada saya dan saya gak pernah lupa sampai hari ini. Beliau bilang begini, Ben, yang penting kamu tuh niat untuk hidup kudus. Kalau kamu punya hati yang niat untuk hidup kudus, Tuhan akan jaga kamu. Tuhan akan tolong kamu. Saudara, itu saya pegang sampai hari ini. Saya bukan orang yang kuat. Saya banyak gagal. Tapi setiap kali kalau saya salah, saya cepat bertobat. Saya bilang, Tuhan, saya ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kita bisa punya niat untuk hidup benar.
hidup kudus. Kita punya niat untuk jadi orang berintegritas. Kalau kita juga mengenal Tuhan. Saudara, ini penting di tahun 2021 ini. Kita harus punya niat dan kita juga harus membangun hubungan dengan Tuhan supaya kita mengenal Tuhan. Saya ingat ini juga yang disampaikan oleh gembala sidang kita masuk tahun 2021 ini mengenai Musa. Musa bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami, jangan suruh kami berjalan atau pergi dari tempat ini. Saudara, Musa rela tinggal di padang gurun selama-lamanya asal bersama dengan Tuhan, tetap merasakan hadirat Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, Tuhan bilang gini sama Musa, Musa, aku mengenal namamu dan engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Lalu jawaban Musa adalah, maka sekarang Tuhan, jika aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal ini yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Saudara, kita bersyukur kita boleh merasakan, mengalami hadirat Tuhan di muka bumi ini. Saudara, biarlah kita tetap menjadi orang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Saudara, karena kenapa? Karena kita mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Tuhan harus memberitahukan kita jalan-jalannya. Biar masuk 2021 ini, kita mengenal Tuhan lebih lagi. Saudara, untuk mengenal Tuhan, kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus bergaul dengan Tuhan. Melalui apa, saudara? Melalui firman-Nya. Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, ini penting, masuk tahun 2021 ini. Biarlah kita mengenal jalan-jalannya Tuhan, sehingga kita mengenal dia dan mengasihi Tuhan Yesus. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan Yesus adalah orang yang mentaati firman Tuhan. Sehingga Bapa di sorga dan Tuhan Yesus mengasihi kita, dan dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Dia akan membimbing kita, melindungi kita, menjaga kita. Saudara, jangan lupa, oleh sebab itu cara yang paling mudah untuk kita bisa mengenal Tuhan, mentaati Tuhan karena kita mengasihi Tuhan adalah baca Alkitab dan lakukan firman Tuhan. Sangat mudah, saudara. Baca Alkitab kita dan lakukan firman Tuhan. Saudara, kenapa kita harus baca Alkitab dan lakukan firman Tuhan? Lukas 6 ayat 47 berkata, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita baca Alkitab kita dan lakukan firman Tuhan, saya percaya menjadi orang yang berintegritas di tahun 2021 ini. Kita menjadi orang yang mudah mengambil keputusan yang tepat sesuai firman Tuhan. Sekalipun banyak persoalan, masalah yang harus kita hadapi.
kita pasti akan tepat mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga mungkin ada goncangan, mungkin ada badai dalam kehidupan, tetapi kita akan tetap kokoh berdiri atas firman Tuhan. Orang yang berintegritas adalah orang yang mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun sedang menghadapi goncangan. Amin, saudaraku. Nah, saudara, orang yang mengenal Tuhan, bukan hanya kita baca Alkitab dan lakukan firman Tuhan, kita juga harus intim dengan Tuhan. Untuk tetap berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Karena saya percaya waktu kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, kita sedang berhubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, saudara, Matius 6 ayat 6 berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Saudara kasih Tuhan, Tuhan ingin berduaan dengan kita. Hanya dengan Dia kita bisa mengungkapkan isi hati kita, perasaan kita, apa saja. Baik permintaan kita, baik ucapan syukur kita, juga kekhawatiran kita. Maka Bapa di sorga yang ada di tempat yang tersembunyi, Dia pasti mendengar dan menjawab setiap doa-doa kita semua. Nah, saudara, saya ingin mengajak semua saudara di tahun 2021 ini, mari kita ingin jadi lebih baik lagi, menjadi manusia yang berintegritas, berjalan di muka bumi ini. Yang setuju katakan amin. Tuhan, jamah setiap anak-anakmu di rumah-rumah saat ini. Ubahkan hati kami semua ya Tuhan. Perbaharui kami Tuhan. Kami ingin lebih baik lagi Tuhan di tahun 2021 ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Curahkan kasih-Mu atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Pulihkan setiap keluarga-keluarga. Tuhan, buat mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biar kami Tuhan menjadi orang yang berintegritas di tahun 2021 ini. Seperti yang Engkau kehendaki. Kehendak-Mu jadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus bersama dengan Gembala Sidang kita. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami. Tuhan, itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau saat ini Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan, langsung minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni saya Tuhan. Tuhan, ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Engkau terus menyertai kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa.
Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara, ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, kami terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai terus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.